Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari SD Negeri 1 Sidoagung, Kecamatan Serong, Kabupaten Kebumen. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, saya mengikuti kegiatan apresiasi GTK Pendidikan Dasar Inspiratif tahun 2021. Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss pada masa pandemi COVID-19, saya mengangkat karya terbaik dengan judul Penerapan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dengan pendekatan TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge) dalam PTMT siswa kelas 6 SD Negeri 1 Sidoagung, Kecamatan Serong, Kabupaten Kebumen. Berikut paparannya. Diagnosis pembelajaran sebelum PTMT. Sebelum diadakannya PTMT, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan pembelajaran jarak jauh sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Namun, apakah efektif pembelajaran jarak jauh? Nah, ternyata PJJ memberikan dampak yang begitu besar pada perkembangan pendidikan anak. Antaranya, 1. Learning loss. Learning loss adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik secara umum ataupun spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu. Di sini bisa diartikan learning loss terjadi akibat pembelajaran jarak jauh. 2. Banyak siswa yang tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik. Mengapa? Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa mengikuti pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. 3. Tumbuh sifat malas pada diri siswa. Hal ini bisa dikarenakan karena lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anak yang harus belajar di tengah kedaruratan. Mereka harus menggunakan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. 4. Keterbatasan sarana pendukung. PJJ tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Mengapa? Hal ini disebabkan karena masih banyak siswa yang tinggal di daerah terluar, sulit untuk mengakses internet. Kalaupun ada, ternyata sinyalnya putus nyambung. 5. Hubungan anak didik dan guru menjadi dingin. Mengapa? Karena mereka tidak pernah saling sapa secara langsung. Nah, bagaimana untuk mengatasi semua itu? Saya pun merencanakan PTMT untuk mengatasi learning loss. Untuk mengatasi learning loss, pemerintah mengupayakan pembelajaran tatap muka terbatas. Perencanaan saya terkait kegiatan PTMT: 1. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif. 2. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat. 3. Menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Bagaimana pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss? Seperti yang sudah saya rencanakan: 1. Saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif. Perangkat pembelajaran yang digunakan meliputi RPP, materi ajar, LKPD, media, dan penilaian. 2. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat. Di sini, saya menggunakan pendekatan TPACK. Apa itu TPACK? TPACK merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran abad 21. TPACK mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran yang melibatkan paket-paket pengetahuan tentang teknologi, materi, dan proses atau strategi pembelajaran. Penerapan TPACK dalam pembelajaran yang saya lakukan meliputi WhatsApp. WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi antara guru dengan siswa dan juga guru dengan orang tua siswa. Google Meet, media kelas online yang dapat meningkatkan interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru dan memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran yang fleksibel. Google Form, sarana presensi online dan evaluasi dalam rangka penilaian pembelajaran. Flipbook, mengemas materi ajar dalam bentuk software agar mudah diakses oleh peserta didik.
Media PowerPoint, sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. Memudahkan pembuatan presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template yang akan dipergunakan. Quizzes, media untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran. YouTube, sebagai media dalam pembelajaran, digunakan untuk mengakses sumber belajar dengan menampilkan video pembelajaran. Langkah ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Di sini, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Apa itu Problem Based Learning? Problem Based Learning diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Model pembelajaran ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Model pembelajaran Problem Based Learning terdiri dari beberapa tahapan. Sintaks 1. Orientasi siswa pada masalah. Sintaks 2. Mengorganisir siswa untuk belajar. Sintaks 3. Membimbing penyelidikan. Sintaks 4. Menyajikan dan mengembangkan hasil karya. Sintaks 5. Mengevaluasi dan menganalisis. Evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas. Setelah diadakannya pembelajaran tatap muka terbatas, terbukti efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akibat learning loss. PTMT terbukti memiliki manfaat diantaranya: 1. Menolong anak-anak dari resiko turunnya capaian belajar dan psikologis yang dihadapi anak-anak. 2. Siswa kembali menemukan proses pendewasaan sosial, budaya, etika, dan moral yang hanya bisa didapatkan dengan interaksi sosial di dalam lingkungan pendidikan. 3. Proses komunikasi dan sosialisasi terjadi secara langsung, sehingga informasi dan materi yang diberikan juga akan lebih mudah dicerna dan dipahami oleh siswa. 4. Memudahkan guru dalam melakukan penilaian karakter. 5. Guru memiliki akses untuk mengawasi para siswa secara langsung, sehingga ketika proses pembelajaran berjalan, para siswa bisa lebih mudah dipantau atau dikontrol. 6. Proses penilaian yang dilakukan lebih terukur dan efektif, karena dinilai dari seluruh aspek termasuk kinerja, kreativitas, keaktifan, serta hasil karya atau praktik setiap siswa. Tindak lanjut PTMT. Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dan terbukti dapat mengatasi learning loss, maka tindak lanjut yang sebaiknya dilaksanakan yaitu melanjutkan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang termuat dalam TPACK dan menerapkan TPACK dalam model pembelajaran lain, serta menggerakkan teman sejawat dalam lingkup sekolah dan lebih luas lagi dalam tingkat gugus dan kecamatan. Demikian paparan dari saya terkait penerapan model pembelajaran PBL Problem Based Learning dengan pendekatan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge dalam PTMT siswa kelas 6 SD Negeri 1 Sidoagung, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.